Lalu yang kedua, para Bapak Ibu, adalah orang yang memiliki satu mata. Sang Buddha menyampaikan para Bapak Ibu bahwa seseorang yang memiliki mata, dengan mata tersebut ia dapat mengetahui bagaimana cara untuk memperoleh sesuatu hal yang belum diperoleh. Dan ketika sudah diperoleh, maka ia akan meningkatkan apa yang sudah diperoleh. Tetapi dalam hal ini para Bapak Ibu, dia buta secara spiritual. Tidak tahu apa yang bermanfaat dan tidak tahu apa yang patut dan apa yang tidak patut. Apa yang mulia dan apa yang hina, seperti itu. Nah, jadi secara kehidupan duniawi para Bapak Ibu, ia sangat pandai dalam melakukan berbagai cara untuk mencari kekayaan. Pandai seperti itu. Nah, namun dalam hal ini para Bapak Ibu, ia terkadang menggunakan cara-cara yang baik, terkadang menggunakan cara-cara yang tidak baik. Kenapa bisa demikian para Bapak Ibu? Tidak ada batasan dalam dirinya, tidak mau membatasi diri bahwa kalau saya menggunakan cara ini, tidak lain adalah sesuatu hal yang tidak sesuai, buruk. Secara dhamma ini adalah satu bentuk kebiasaan yang tidak sesuai, tidak mencerminkan orang yang berperilaku baik. Hal apa yang biasa dilakukan para Bapak Ibu? Ya bisa dengan cara menipu. Ada orang yang pandai, tidak hanya pandai dalam melakukan sesuatu hal, tetapi terkadang juga bisa pandai menipu. Nah, para Bapak Ibu, di dalam Dhamma mungkin para Bapak Ibu pernah mendengar. Itu salah seorang bernama Cunda atau dikenal sebagai seorang penjagal babi. Beliau apakah orang yang tidak semangat mencari harta kekayaan para Bapak Ibu? Beliau adalah, Cunda ini adalah orang yang sangat semangat dalam mencari harta kekayaan. Karena itu ketika ada kesempatan, ada satu tempat telah mengalami paceklik, ini kesempatan untuk meraup banyak keuntungan. Apa yang dilakukan? Membawa beras ke tempat tersebut. Nah, kalau membawa beras kan tentu banyak yang memerlukan seperti itu. Apa yang dilakukan para Bapak Ibu? Melakukan barter. Barter yang dilakukan oleh Cunda, ya sesungguhnya ia barter dengan banyak warga. Banyak warga dan warga-warga tersebut ya tidak lain adalah dirugikan sesungguhnya seperti itu. Nah, dirugikan bagaimana para Bapak Ibu? Barter dengan satu kaleng. Satu kaleng ini ya berisi beras seperti itu. Ya mungkin bagi para Bapak Ibu satu kaleng ini cukup untuk setengah hari untuk keperluan keluarga seperti itu. Nah, satu kaleng ditukar dengan apa? Satu ekor babi. Nah, sehingga kalau udah banyak bawa beras ke tempat tersebut ditukar dengan kaleng-kaleng yang berisi beras. Satu kaleng beras ditukar dengan satu ekor babi. Berapa banyak ekor babi yang diperoleh? Tentu banyak para Bapak Ibu. Sehingga ketika sudah habis, kemudian membawa banyak babi pulang ke rumahnya dan dipeliharalah babi tersebut. Nah, tidak lain ya tentu ya sedikit satu upaya yang kurang bijak seperti itu. Memperoleh kesenangan di atas
kesusahan orang lain seperti itu. Ya, tidak lain ya ini adalah cara yang kurang tepat seperti itu. Nah, tetapi juga para Bapak Ibu satu sisi Sunda walaupun secara duniawi orang yang sangat ulet dalam melakukan satu hal yang bisa memperoleh kekayaan, harta benda, tetapi dia pun juga adalah sebagai individu yang secara spiritual adalah kurang. Berbuat baik juga ya hanya berbuat baik ya kepada anggota keluarganya saja. Walaupun mungkin tinggal di dekat wihara, ya, dalam kisah kehidupannya tidak pernah memberikan dana 1 sendok nasi pun juga tidak pernah. Nah, maka para Bapak Ibu, kalau sampai ada umat Buddha yang menyatakan diri sebagai umat Buddha, ada punya pemahaman tinggal di dekat wihara, tidak pernah berbuat baik, maka perilaku yang dimiliki, pemahaman yang dimiliki, cara pandang yang dimiliki patut untuk dipertanyakan. Oleh karena para Bapak Ibu, ya sesungguhnya kalau seseorang bisa bertempat tinggal di dekat tempat ibadah, dalam hal ini wihara, ya sesungguhnya adalah dalam hal berbuat baik kesempatannya itu terbuka sangat lebar. Ya, apakah dengan secara materi, kalau memang adalah sebagai individu yang berkecukupan, mudah bagi para Bapak Ibu untuk berbuat baik. Ketika ada kegiatan event tertentu yang membutuhkan satu bentuk uluran tangan dari umat, ada kesempatan untuk berbuat baik. Ada seorang biku ataupun banyak biku yang tinggal di wihara tersebut, ada kesempatan untuk berbuat baik dengan berdana makan. Kalau seumpama adalah sebagai individu yang secara kepastian ekonominya sangat kurang, ya setiap ada acara kalau memang bisa bantu hal-hal yang sederhana untuk menyukseskan satu acara di tempat ibadah itu, kesempatan pun juga masih ada seperti itu. Tetapi saya yakin ya terutama ya, para Bapak Ibu yang hadir di tempat ini ya sesungguhnya secara kehidupan sudah cukup dan ada yang lebih dari kata cukup. Paling tidak untuk hari-hari makan tidak susah seperti itu. Tidak kesulitan seperti itu. Apalagi para Bapak Ibu sangat antusias, ada kemauan yang lebih dalam meningkatkan kehidupan secara ekonomi. Terkadang yang bekerja tidak hanya suami, selain itu pun juga sebagai istri pun juga ikut membantu seperti itu. Tidak hanya suami, istri, bahkan sedari kecil pengharapan orang tua kepada anak-anaknya, para Bapak Ibu mengharapkan anak-anaknya memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik tidak lain paling utamanya kalau dilihat secara luar adalah secara ekonomi tercukupi. Pemikiran dari orang tua tentu akan bisa lebih lega. Punya pekerjaan, punya penghasilan, ya tentu ya sangat diharapkan oleh orang tua. Karena masa depan anak-anaknya itu orang tua sangat memikirkan seperti itu. Karena itu sedari kecil mulai dari PAUD sudah diberikan, sudah diarahkan untuk mengenyam pendidikan. Lalu setelah PAUD ada TK, setelah TK ada SD, kemudian SMP dan seterusnya sampai menempuh pendidikan di universitas. Berapa tahun yang dimiliki oleh
Termasuk kita-kita semua di sini dalam hal menempuh pendidikan para Bapak Ibu. Tidak lain adalah satu hal yang diupayakan oleh orang tua kita. Tentu bagi kita yang sudah mengenyam ya pendidikan yang cukup tinggi, patut bagi diri kita untuk bersyukur bahwa ternyata orang tua kita punya kepedulian untuk mengubah diri kita, terutama dalam cara berpikir seperti itu, melalui pendidikan itu sendiri. Nah, para Bapak Ibu, kembali ke Cunda para Bapak Ibu. Nah, jadi Cunda adalah sebagai seseorang yang sangat ulet dalam melakukan pekerjaan supaya bisa memperoleh harta kekayaan. Tetapi secara spiritual ia adalah sebagai individu yang tidak punya perhatian lebih, tidak punya kepedulian dalam melakukan perbuatan baik. Bahkan walaupun wihara dekat dari rumahnya, ya pasti tidak punya ketertarikan untuk mendengarkan dhamma.